Inilah yang terjadi kalau para makhluk juga setan-setan yang berkeliaran setiap malam tiba-tiba berubah menjadi baik dan hidup berdampingan dengan para manusia. Finsternis erschaffen und sich die Welt untertan machen. Der Blutsplitter ist durch eine Rückruf. Missgletscher! Wie zur Hölle sind Sie da ran? Halo Cinephile, gimana kabar kalian? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Ngomong-ngomong, kalian percaya nggak sama keberadaan makhluk-makhluk hidup mitos seperti manusia serigala, peri, atau beberapa makhluk lain yang kita sering dengar dari buku-buku urban legend? Nah, kebetulan kali ini Movie Rastis mau ceritain alur film nih yang berjudul The Magic Kids, Three Unlikely Heroes, yang bakal mengisahkan kehidupan semua makhluk tersebut. Tanpa berlama-lama lagi dan gak banyak basa-basi, langsung aja deh yuk Movie Rastis ceritain. Dikisahkan pada zaman dahulu, para makhluk mitos seperti vampir, serigala, penyihir, monster, bahkan mantan menebarkan teror ke semua manusia. Namun pada suatu hari, semua makhluk itu tiba-tiba menjadi baik dan mencintai perdamaian. Kemudian seiring berkembangnya zaman, mereka mulai tidak terlihat keberadaannya nih. Beberapa dari mereka bersembunyi di tempat rahasia, bahkan sampai ada yang tidak pernah menunjukkan rupanya lagi. Lalu kita akan difokuskan dengan seorang remaja vampir bernama Vlad. Dia adalah anak vampir yang tinggal dan bersembunyi di tengah-tengah kehidupan manusia normal. Heute in Dunkelheit zu stürzen. Sore ini Vlad diantar ayah dalam perjalanan menuju sekolah sihir rahasia yang mengundangnya. Di tengah perjalanan, roda mobil terhenti setelah ditahan oleh seorang troll yang meminta bukti izin masuk mereka. Selagi ayah mengambil bukti izin, troll ini mulai membacakan sebuah ramalan yang menjelaskan kalau nantinya ada 3 makhluk akan bersatu dan bersiap untuk bertarung mengusir iblis. Kemudian mereka pun dipersilahkan memasuki kota. Sesampainya di kota, ayah mulai bernostalgia dengan menceritakan masa kecilnya yang juga pernah tinggal di kota ini. Lalu di tengah perjalanan, lagi-lagi mereka terhambat oleh pengendara sepeda yang tanpa sengaja tertabrak ayah. Polisi yang berada di sana pun segera memastikan keadaan si pengendara sepeda. Vlad ataupun ayah tidak menyadari kalau liontin yang ia kenakan mengubah sepeda dan topi milik polisi sebelumnya. Dan karena tidak ada yang terluka, polisi mempersilahkan mereka melanjutkan perjalanan. Tidak membutuhkan waktu lama, kini Vlad dan ayah sampai di tempat penginapan mereka. Tetapi Vlad justru protes dengan tempat tinggal sementaranya sebab terlihat sangat rapuh. Ayah yang memaksa Vlad agar mau menginap di sini bikin Vlad tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti kemauan ayahnya. Vlad kemudian berterus terang kalau dia takut akan mengecewakan ayahnya di sekolah baru. Namun ayah berhasil meyakinkan Vlad dengan berkata bahwa sekolah rahasia percaya dengan kemampuan Vlad. Sebab itulah mereka mengundangnya bersekolah di sini. Malamnya, ayah kedatangan salah seekor vampir dari pihak perpajakan yang membawakan rincian kehidupan mereka berdua serta seluruh biaya sekolah. Ia begitu terkejut nih setelah mengetahui kalau nominalnya tidaklah murah. Ayah yang tidak mau Vlad mengetahui hal tersebut coba untuk menutupinya dengan membuat senyum sumringah lalu mengantarnya ke sekolah. Sesampainya Vlad di sekolah baru, ia langsung mendapati beberapa senior sedang menjahili salah satu juniornya. Beruntung ada 3 peri yang menyudahi aksi tersebut dan berkata, "Gak usah so jago dah, lu cuma berani keroyokan doang." Vlad yang kebetulan berada di sana langsung berkenalan dan mendapatkan teman pertamanya di sekolah baru. Dia bernama Wolfie. Yap, seperti namanya, dia adalah seekor manusia serigala. Vlad yang masih kebingungan menunggu kemunculan ayahnya didatangi Kang Bebersih dan memaksanya untuk mengikuti acara perkenalan anak baru. Vlad tidak tahu kalau ayah pergi ke kantor pajak untuk meminta keringanan biaya hidup dan sekolah darinya. Namun sebagai kepala keuangan perpajakan, wanita judes yang bernama Meyer ini menolak permintaan ayah. Dia bahkan tanpa segan akan mengusir ayah dan Vlad ke kota lain kalau tidak mampu membayar semua biayanya. Kecuali ayah bersedia mengganti semua biaya hidupnya dengan menjual barang berharga yang ia punya.
Entah dari mana Meyer mendapat info barang tersebut, tapi maksud dari Meyer adalah liontin yang selalu dikenakan Flat. Tidak lama kemudian, si wali yang paling kota alias wali kota datang dan masuk ke tengah obrolan negosiasi mereka. Alih-alih ingin mendapatkan keringanan, wali kota justru mengancam dan memojokkan ayah dengan berkata, "Kalau lu gak mampu bayar, mending jual aja liontin lu ke gua, bre." Namun, meskipun ayah mau menjual barang tersebut, liontin yang ternyata adalah fragmen darah itu merupakan warisan terakhir dari mendiang istrinya untuk Flat. Jadi, ayah memilih akan membicarakannya dulu kepada Flat dan langsung pergi ke sekolah. Hab ich was verpasst? Meski Ibu Penner ikut dikejutkan dengan kedatangan ayah, beliau tetap melanjutkan ritualnya guna memunculkan kemampuan para murid baru yang ada di dalam diri mereka masing-masing. Satu persatu setiap murid mulai memperlihatkan potensi kekuatan yang mereka miliki. Akan tetapi tidak untuk Faye. Kemampuan terbangnya sebagai seorang peri tidak bisa ia kontrol terlalu lama. Akibatnya dia jatuh ke atas Flat dan membuatnya berdarah. Setelah melihat darah, Flat yang merupakan seekor vampir malah muntah nih. Ditambah Wolfie malah alergi dengan bulunya sendiri meskipun dia seekor manusia serigala. Sepulangnya dari sekolah, Flat mengaku kepada ayah kalau dia merasa malu. Masa ia vampir tukang minum darah malah muntah ngeliat darah? Namun ayah berhasil meyakinkan Flat bahwa nantinya Flat pasti akan terbiasa. Di sisi lain, Wolfie sedang berkonsultasi dengan dokter hewan sebab alergi dengan bulunya sendiri. Begitupun dengan Faye, yang mana aksi videonya di acara perkenalan anak baru membuat ia harus menjadi meme. Semenjak kejadian tersebut juga, baik Flat, Wolfie maupun Faye merasa sangat sedih dan malu. Malamnya, Mir yang ternyata adalah seorang penyihir mendatangi rumah Flat dan bermaksud mencuri liontin. Setelah mendapatkan liontin, Meyer segera kembali dan rupanya usaha pencurian barusan adalah perintah dari wali kota. Meskipun ia telah mendapatkan liontin, tapi secara tiba-tiba benda tersebut justru menghilang lalu kembali ke tempat asalnya. Der Blutsplitter ist durch eine Rückhol. Sekembalinya Flat bersekolah, ia menjadi semakin merasa malu sebab video Faye masih menjadi lelucon semua murid. Ditambah beberapa seniornya juga mengolok-olok Flat menggunakan darah palsu dan membuatnya ikut mual. Flat yang merasa kesal campur sedih memutuskan pergi ke dalam hutan guna mencari ketenangan. Tetapi tanpa melakukan perjanjian sama sekali, Flat justru bertemu dengan Faye dan Wolfie yang juga pergi ke dalam hutan. Was machst du denn hier? Ich hasse Wälder! Alles okay? Setelah melakukan sedikit perbincangan, Flat lalu berkeinginan untuk pergi meninggalkan sekolah. Faye dan Wolfie pun sempat berpikiran sama dengannya. Hingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk meninggalkan sekolah nih dan melakukan petualangan bersama demi membuktikan kekuatan yang ada di dalam diri mereka. Flat, Faye dan Wolfie harus melewati jembatan untuk bisa keluar dari kota. Tetapi langkah mereka tertahan oleh troll yang memaksanya agar kembali. Beruntung Kang Bebersih yang masih mengikuti Flat coba buat nolong mereka dengan memantrai troll. Kang Bebersih mengajak Flat, Faye dan Wolfie ke rumahnya. Sambil menikmati secangkir energen panas, Kang Bebersih memberitahu kalau tidak ada satupun makhluk yang bisa keluar dari kota tersebut. Namun masih ada satu cara dari buku kuno yang bisa membantu mereka. Buku tersebut memberitahu sebuah ramalan yang menerangkan bahwa ada 3 anak yang akan menyatukan kekuatan dan mengalahkan kegelapan Lucifer. Flat pun mengingat nih kalau itu adalah ramalan yang disebutkan troll pada saat pertama kali ia memasuki kota. Dan dari keterangan tersebut juga Wolfie bertekad akan membuktikan kekuatannya pada orang tua juga anak yang sudah mengolok-oloknya. Selain itu, cara keluar dari kota, mereka harus lebih dulu nih mendapatkan buku terlarang dari perpustakaan terlarang. Keesokan harinya, Flat, Faye dan Wolfie langsung mendatangi perpustakaan terlarang yang dijaga ketat oleh beberapa kuntilanak. Dengan mengendap-endap, mereka berhasil melewati penjagaan dan masuk ke salah satu ruang terlarang. Di sini, mereka dikejutkan dengan kehadiran anjing pembunuh. Beruntung, Wolfie bisa mengatasi anjing itu dengan memberikan makanan miliknya.
Selagi Wolfie mengalihkan anjing, Flat dan Faye akan mengambil buku terlarang di salah satu rak perpustakaan. Tetapi upaya mereka tidaklah mudah. Beberapa jebakan sudah disiapkan demi menjaga kerahasiaan buku terlarang. Lalu disinilah kemampuan Flat muncul. Ia mengeluarkan sensor ultrasonik layaknya kelelawar dan menyadari beberapa pijak tidak terlihat lalu menyeberanginya. Setelah melewati beberapa rintangan, kini tibalah Flat dan Faye di ruang tempat semua buku terlarang tersimpan. Di sini kemampuan Faye sebagai seekor peri yang takut ketinggian dibutuhkan. Flat akan membantu Faye agar mau terbang dengan mata tertutup untuk mengambil buku terlarang. Di waktu yang bersamaan juga, Wolfie sudah kehabisan makanan untuk mengalihkan anjing pembunuh. Kini mereka harus segera keluar dari ruang rahasia sebelum tercabik-cabik. Di sisi lain, ayah terus ditekan oleh Meyer agar mau mengganti pembayaran pajak hidupnya menggunakan liontin milik Flat. Bahkan Meyer sampai berbuat curang nih dengan menyemprotkan ramuan pemikat agar ayah menurut dan memaksa Flat merelakan liontin tersebut. Tapi masalahnya, ayah aja lagi pusing nih setelah mendapatkan laporan kalau Flat kabur dari sekolah. Nah, mendengar kabar tersebut tentu membuat Meyer bergegas pulang. Ia pun melaporkannya deh ke wali kota. Meyer juga mencari keberadaan Flat melalui cermin ajaibnya dan memperlihatkan Flat berhasil mendapatkan buku terlarang. Segera setelah mendapatkan buku terlarang, Flat langsung membuka dan mengetahui kenyataan bahwa dunia kegelapan yang sudah lama damai saat ini berambisi untuk mengembalikannya seperti dulu lagi, yaitu melakukan teror ke umat manusia, juga mengambil alih semua kekuasaan mereka. Sebelum mengetahui semuanya, ada satu halaman yang terlihat seperti disobek nih dengan sengaja, sehingga mereka pun tidak tahu isi selanjutnya. Nah, mengingat ramalan yang disebutkan troll sebelumnya, membuat Faye menaksir-naksir kalau Lucifer akan mengubah semua makhluk menjadi jahat lagi. Lalu tanpa berpikir panjang, Flat, Faye, dan Wolfie memutuskan akan memberitahu kabar tersebut ke orang tua mereka terlebih dahulu. Kenyataannya adalah ramalan tersebut sudah lama direncanakan wali kota, dan beliau jugalah yang bermaksud mengubah semua makhluk menjadi jahat lagi di bawah kembalinya. Mary yang tidak ingin anak-anak menghancurkan keinginan wali kota berencana mengirimkan kutukan pembalik perkataan kepada mereka bertiga. Kutukan tersebut membuat setiap kata yang Flat ucapkan jadi terbalik nih. Dia sebenarnya pengen bilang iya, tapi yang keluar dari mulutnya malahan kata tidak. Flat juga dibuat menjadi semakin kesal sebab ayah terus membujuknya agar mau menyerahkan liontin demi kelangsungan hidup mereka di kota. Tetapi sudah pasti Flat menolak hal tersebut lalu mengunci dirinya di kamar. Kemudian Flat coba buat menghubungi Faye dan Wolfie yang juga mengatakan berbagai kata dengan terbalik. Faye menyadari kalau ini semua adalah ulah dari mantra pembalik dan tidak ada gunanya mereka mengadu meskipun sampai mulut berbusa. Akhirnya Flat mengajak Wolfie juga Faye deh berkumpul besok dan kembali membaca semua isi buku terlarang sekali lagi. Keesokan harinya setelah Flat selesai membaca semua isi buku terlarang, ia menyadari jika kejadian yang ia alami sebelumnya merupakan ulah dari liontin. Liontin itu memiliki kemampuan untuk memutar waktu dan mengembalikan sesuatu yang baru menjadi lama. Dan sudah dipastikan kalau liontin milik Flat juga mampu mengubah kedamaian semua makhluk saat ini menjadi jahat seperti dahulu kala. Buruknya lagi, Faye mengetahui kalau wali kota memiliki bongkahan liontin yang sama dan ia letakkan di atas menara. Wolfie dan Faye akan mengalihkan perhatian petugas selagi Flat menyelinap ke atas menara. Liontin miliknya juga menuntun Flat seolah-olah tertarik dengan sesuatu. Dan benar saja, setelah sampai di atas menara, Flat mendapati bongkahan besar seperti liontin miliknya. Di sisi lain, Meyer mulai menyadari kalau efek dari mantra waktu yang berasal dari batu kristal perlahan menyebar mengubah berbagai benda di kota. Ia pun segera meminta wali kota untuk memeriksanya ke sana. Beruntung saat itu Flat sudah keluar dari sana dan memberitahu ke Faye dan Wolfie kalau liontin yang diberikan mendiang ibunya menjadi potongan terakhir dari bongkahan kristal milik wali kota.
Efek mantra waktu tadi juga tanpa sengaja mengembalikan potongan akhir dari buku terlarang yang menjelaskan kalau Lucifer akan mengubah semua makhluk menjadi jahat kembali saat gerhana matahari. Erschaffen und sich die Welt untertan machen. Mereka bertiga juga baru sadar kalau ternyata Lucifer yang dimaksud dari buku terlarang adalah wali kota. Dan kebetulannya lagi hari ini bertepatan saat gerhana matahari muncul. Dari situ Vlad berencana akan keluar dari kota dengan membawa potongan terakhir dari kristal. Karena tanpa potongan terakhirnya mantra waktu tidak akan bekerja dengan maksimal. Tapi sebelum itu Meyer lebih dulu nih mengetahui keberadaan Vlad. Kemudian wali kota berencana menangkapnya sementara Meyer akan mengatasi ayah. Setibanya di jembatan pembatas kota, tanpa diduga troll mempersilahkan Vlad untuk kabur. Namun dari belakang, wali kota segera menculik Faye dan mengancam akan menghabisinya jika potongan terakhir kristal tidak ia serahkan. Karena nggak memiliki pilihan lain, akhirnya Vlad mengikuti kemauan wali kota deh dengan menemuinya di atas menara sebelum gerhana matahari. Di waktu yang bersamaan, Meyer kembali menyemprotkan ramuan pemikat ke ayah agar mau menuruti semua perkataannya. Tetapi secara tiba-tiba ayah melihat sebuah cahaya merah yang berasal dari menara dan mengetahui kalau itu adalah mantra jahat. Vlad? Ayah akhirnya menyadari kalau wali kota sedang melakukan rencana jahat. Ditambah Vlad bersama teman-temannya sedang dalam bahaya. Ayah juga baru sadar kalau dia beberapa kali telah dimantrai oleh Meyer. Kemudian saat ayah akan pergi menyelamatkan Vlad, Meyer justru dengan sengaja mengulur waktunya. Tinggal beberapa detik lagi sebelum gerhana matahari penuh. Semua makhluk di kota sudah berkumpul untuk menyaksikan fenomena langka tersebut. Wali kota lalu memasang potongan terakhir dari kristal tepat sebelum jam 1 siang. Tapi secara tiba-tiba, kristal milik Vlad yang masih memiliki kutukan pengikat kembali ke rumah Kang Bebersih. Sudah pasti wali kota menjadi semakin geram karena rencananya selama ratusan tahun ini digagalkan oleh beberapa bocah. Ia pun mengeluarkan kemampuannya dan menyerang mereka bertiga. Tidak terima melihat teman-temannya menderita, Wolfie menunjukkan kemampuan alaminya dan langsung menyerang wali kota. Faye pun berhasil mengatasi fobianya dan kembali dengan terbang ke dalam menara. Kemudian ia memberikan serbuk peri kepada Vlad agar ia berubah menjadi vampir. Semakin kesal dengan kekalahannya dari 3 bocah, wali kota mengeluarkan semua kekuatannya yang ia arahkan ke Vlad dan tanpa sengaja menghancurkan kristalnya sendiri. Serangan tersebut juga seketika berbalik ke wali kota dan seketika mengubahnya menjadi abu. Meski tidak ada siapapun yang tahu mengenai pertarungan mereka dengan Lucifer melindungi kota, tapi pada akhirnya masa-masa kedamaian semua makhluk masih terus berlangsung hingga saat ini. Kang Bebersih juga datang untuk mengembalikan Leontin kepada Vlad, dan kemudian film pun selesai. Wah, unik juga ya kalau para monster vampir, manusia, serigala, dan peri gak berkelakuan seperti sifat aslinya. Kalian setuju nggak kalau sebagai makhluk sosial kita tidak bisa hidup sendiri dan pastinya membutuhkan pertolongan serta dukungan dari orang lain? Selain keluarga, sahabat sangatlah berperan penting dalam menentukan langkah kita untuk menjalani hidup. Bahkan mereka siap menanggapi semua perasaan kita entah dalam keadaan senang, sedih, ataupun marah. Nah, untuk skor Movie Rastis ngasih 7,5 dari 10 jengkol yang berarti cukup bau buat kamu nikmatin. Kalau menurut kamu yang udah nonton film ini gimana? Mau ngasih skor berapa sih? Di komen-komen ya. Dan terakhir Movie Rastis mengucapin banyak terima kasih buat kamu yang udah nonton konten kami. Like video ini jika kalian suka. Kalau ada kritik, saran, atau request bisa banget di komen-komen kayak biasa. Pokoknya jaga terus kesehatan dan semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Bye-bye.